Bukan wong apik ini. Kenapa wong apik ini mesti diumumkan, diiklankan? Sekarang orang mabuk bangga dengan mabuknya, orang sakau bangga dengan sakaunya, orang zina. Kenapa orang baik tidak bangga dengan kebaikannya, guys? Begitu bangganya mereka di podcast nanya, gimana sih hilangnya pekerjaan kamu pertama kali? Sama ayam. Begitu bangganya mereka cerita dosa. Kenapa kau tidak bangga cerita menghafal Quran? Kenapa kau tidak bangga cerita tentang di pesantren? Kenapa kau tidak bangga dengan proses hijrahmu? Kenapa kau tidak bangga dengan bajumu yang menutup aurat? Orang begitu bangga dengan bajunya yang sobek-sobek, yang koyak-koyak, bukan cuma memperlihatkan aurat, memperlihatkan detak jantungnya sekalian. Kenapa kau tidak bangga dengan kebaikan-kebaikan ini? Kebaikan mesti diumumkan, diiklankan. Ketika ahlul bid'ah mempertontonkan kebid'ahannya dan ahlus sunnah diam dengan sunnahnya, saat itu kiamat sesungguhnya sudah terjadi. Malam ini kita sedang memperlihatkan inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alasan untuk anak-anak muda malam ini mau pacaran, mau kongko-kongko, mau buat dosa dan maksiat. Assalamualaikum ya, Beb. Kita jadi malam ini jalan-jalan. Malam ini ngaji dengan Ustadz Lukman, malam ini ngaji dengan Ustadz Salim Abdillah, malam ini dengan Ustadz Somad. Gak ada pacaran. Semua yang pacaran sebelum ini, malam ini semuanya putus. 1 kilometer ke kanan, 1 kilometer ke kiri. Katakan amin dengan serentak. Terbuka pintu-pintu langit. Semua yang pacaran putus. Tapi Ustadz, kalau doanya cuma itu gak solusi, Ustadz. 1 kilo ke kanan, 1 kilo ke kiri. Yang putus malam ini segera menikah besok pagi. 2 kali lebih kuat. Ternyata yang pengen nikah dengan yang pengen putus lebih banyak. Kenapa? Karena waktu amin yang kedua itu yang udah nikah pun ngamin kan. Yang di atas pentas ini, walaupun kelihatannya mulutnya nggak mengatakan amin, tapi yakinlah dalam hatinya yang paling dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong kalimat yang tadi sebelum diupload diedit. Kan pikir saya berani, saya takut juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah wong apik iki, jujur dengan apa yang ada dalam hatinya. Betul? Orang yang baik itu nggak mau masuk surga sendirian. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya selangit langit dan bumi. Seluas langit dan bumi surga itu. Tiba-tiba dia kapling surga isinya cuma 3. Dia, istrinya, mertuanya. Sempit sekali surga itu. Makanya dia masuk surga dia gak mau sendirian. Kita ingin wong apik kabeh mlebu nang surga. Amin. Semuanya masuk surga insyaallah. Ketika saya posting gambar saya dengan Asatis berteman di Yogyakarta, bertetangga di surga, tiba-tiba ada yang komen di bawah, emang yakin masuk surga? Ente aja yakin masuk neraka, masa aku gak yakin masuk surga? Kita yakin masuk neraka, masa kita gak yakin masuk surga? Saya yakin masuk surga.
karena saya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apa kata Kanjeng Nabi? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Tapi yang namanya jadi wong apik itu kan nggak bisa cuman di Masjid Jogokarian. Waktu di sini kabeh apik, betul? Tapi nanti pas pulang ke rumah, apa yakin ini apik kabeh? Sampai ke rumah mulai dia buat macam-macam. Begitu ditanya, kenapa kamu buat dosa? Yang salah jin. Makanya malam ini Ustadz Faizal hadir. Kita yakinkan, beliau sedang meyakinkan bahwa memang nggak ada jin malam ini. Kalaupun ada jin Islam yang ikut ngaji semuanya, nggak ada. Mana jin kok anak ada? Nggak ada. Saudara ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang banyak orang, Ustaz Somad bisa doakan suami saya. Kenapa bu? Suami saya ini nggak sholat, terus mungkin diganggu jin. Kita bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Not responding. Biasa kan kata ustaz-ustaz pakar ruqyah kalau dibacakan itu ada gejala, reaksi. Tidak ada. Ternyata memang jin nggak ada goda dia. Kata setan, aku udah lama pensiun. Memang laki kau aja kesetanan. Suami selingkuh, salah jin. Nggak sholat, salah jin. Lambat bayar hutang, salah jin. Kadang kita kasihan juga sama jin. Lama-lama keluar KPJ, Komisi Perlindungan Jin. Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah itu kita, karena sesungguhnya jin itu, jin jahat itu hanya mengkipas api yang kelihatan sudah mulai memercik. Di saat itulah dia datang memercik. Nina bobo, oh Nina setan. Aduh, kita pun lalu kemudian, padahal ketika kita berbuat baik jadi wong apik, Allah berjanji, illa ibadaka, kau tidak akan bisa menggoda. Siapa dia? Minhumul mukhlasin. Wong apik tidak akan mungkin bisa digoda. Tapi kan tidak selamanya kita bisa baik seperti ini, betul? Tuh ngaku. Makanya kita ini punya lingkungan 3. Lingkungan yang pertama dekat rumah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sering lihat Ustaz. Ibu bapak tinggal di mana? Kami di Yogyakarta. Ustaz kalau ceramah di Yogyakarta pasti ke masjid kami. Loh, di Jogokarian. Alhamdulillah dekat lingkungan masjid. Sama seperti di tetangga jamaah gitu juga dekat masjid, tapi nggak pernah ke masjid. Lanjutnya nggak pernah ke masjid. Kata Ustaz Somad, sejengkal saja dekat masjid, maka kita sudah masuk surga. Makanya nonton ceramah itu jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang hitang nonton, semua dipotong. Itu hadis motivasi orang yang baru taubat hijrah. Adapun yang sudah level 2, level 3, ini orang yang nggak pindah-pindah level ini, yang penting hadisnya sejengkal pun jadi pegang. Itulah yang ditinggalkan dalam grup hijrah 1 tadi. Semua udah naik grup hijrah 2 di situ. Kalau sudah hijrah 2, sholat berjamaahnya nggak pernah tinggal. Tadi saya jalan, pas lagi jalan, saya sangka suara mikrofon masjid baca ayat Quran. Ternyata Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ada orang sholat,
Cuman saya segan nanya adik-adik ini, sebenarnya dalam hati mau nanya, kalian kok nggak sholat? Rupanya dikasih tahu sama Ustadz Salim, itu sholat di sini pakai kloter, Ustadz. Itu entah kloter yang keberapa itu. Oh, itu juga untungnya kalau masjid ini ramai sampai sholatnya pakai kloter. Jadi yang nggak sholat, kamu nggak sholat, kita kloter berikut. Ingat, kita boleh menjawab bersilat lidah, tapi ada dia yang selalu mengawasi. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu dalil dari Allah boten sari. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kabarnya itu untuk judul kajian tahun depan. Insyaallah. MC-nya masih MC yang sama. Ustadznya juga ada beberapa ustadz tambahan, tapi yang ustadz inti tetap. Jadi kalau nambah roti sama kue dibuat yang baru-baru. Masya Allah, tabarakallah. Cepat ya. Tadi kesini 20 menit, lalu kemudian ini udah jam 10.20. Pas jam 10 lewat 20 menit. Memang kalau ngomong dekat wong apik itu waktu tak berlalu begitu cepat. Coba kalau kita ceramah di depan orang yang otaknya kusut, apalagi otaknya sungsang. Adik-adik mungkin nggak merasakan itu, tapi nanti kalau adik-adik KKN itu ngerasakan. Nanti cobalah sampai KKN di tempat, ngomong lamanya terasa. Kayaknya jam itu mati, tak gerak-gerak. Nanti kalau pasien semester 6, semester 7 ditugaskan ke kampung, pas lagi ngata sambutan, tiba-tiba ada yang satu melihat cicak kawin, ada yang satu ngobrol. Itu baru kalian teringat omongan saya. Betul kata Ustadz almarhum Abdul Somad. Cobalah kita tunjukkan kita itu simpati sedikit. Waktu saya sebut almarhum tadi paling tidak kalian sedih, kenapa? Gimana res? Katanya wong apik. Oke, kita ulang ya, yang tadi diedit nanti. Masya Allah, tabarakallah. Kesimpulannya, waktu saya ke kanan tadi ingin mengatakan wong apik kalau ngumpul-ngumpul maka yang didengarnya juga apik. Maulid apik, syair apik, syairnya apik, lagunya apik. Bukan berarti kalau sudah hijrah itu bawaannya serius saja, nggak boleh ada lagu, nggak boleh ada maulid, nggak boleh ada sholawat. Sholawatnya nggak boleh pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masa cuman sholawat aja Pak Ustadz, tapi kan juga ingin lagu-lagu cinta. Banyak lagu cinta. Barakallah lakuma. Itu kan bukan lagu cinta Pak Ustadz, itu lagu nikah. Nikah itu kan karena cinta. Nikah itu bukan karena desakan netizen. Nikah karena desakan netizen. Nanti punya anak pertama Siti netizena. Akan banyak konten ya. Banyak kayaknya video yang dipotong nanti. Nanti ganti TikTok. Habis 20 menit. Memang kalau ngobrol sama wong apik nih, Masya Allah. Gimana perasaan Ustadz malam ini ngomong di depan kami? Ya rasakan sendiri lah gimana ngomong di pinggir jalan. Itu rasanya. Ya Ustadz kan juga di tempat lain pernah ngomong di jalan nih ya. Ada nggak yang khas Pak Ustadz? Ada. Khasnya apa? Gimana rasanya ngelihat akuarium?
Ini kan lihat Putri Duyung pakai jilbab. Masya Allah, tabarakallah. Wong api itu adil. Sebelah sana 20 menit, sebelah sana 20 menit, yang ke sana 20 menit. Kenapa Ustadz cuma nunjuk aja ke sana 20, ke sana 20, ke sana 20? Kenapa Ustadz nggak berdiri di situ? Saya dulu dikasih tahu ibu saya masih kecil. Nanti kamu ketemu sama Syarifah. Syarifah itu siapa, Mak? Saya, kata mak saya, punya teman sama-sama kursus menjahit. Dia Syarifah. Syarifah itu siapa, Mak? Syarifah itu kalau perempuan, kalau laki-laki Sayyid sama Syarif. Mereka itu keturunan Nabi. Bentuknya kayak kita juga, podo sama, cuman di dalam dada mereka ada darah Nabi. Nanti kalau kau jalan sama mereka, kau jangan di depan, nanti pantat kau berbisul. Bahasanya sederhana, tapi sekarang saya ingat sampai sekarang. Maka sampai sekarang kalau saya jalan sama Habib, Ustaz tafadhol, mohon izin, mohon maaf Habib. Nanti kalau kau jumpa, kau cium tangan. Ada Habib segan saya di depan. Nasihat ibu masuk ke telinga, tembus ke otak sampai ke tangkai jantung. Pendidikan di kampus Al-Azhar belakangan, di Darul Hadis Maroko belakangan, di Om Durman Sudan belakangan. Saya cuma mau ngasih tahu S1, S2, S3. Yang pertama yang masuk ke dalam otak adalah nasihat ibu. Jadi wong apik itu, apiknya itu datang pertama kali dari ibu. Makanya dalam pengajian yakinkan ibu-ibu mesti ada. Alhamdulillah sebelah kanan ada ibu-ibu. Walaupun beberapa bapak-bapak yang ingin jadi ibu-ibu. Di sebelah depan ada ibu-ibu, di sebelah kanan ada ibu-ibu. Wong api kalau dia nyanyi kagum lagunya ibu dan dia melantunkan, ibu engkaulah wanita mulia. Nah itu kalau nggak hafal syair. Ibu didik anakmu untuk mencintai Rasulullah, jadikan kau anak orang apik nak. 9 bulan 10 hari kau kukandung. Di Jogja ngandung masih 9 bulan 10 hari. Masih banyak. Sembilan bulan 10 hari kau kukandung nak. 2 tahun kau kususukan. Berapa kali aku nggak jadi beli baju hari raya demi kau bahagia. Berapa kali aku diusir di majelis akad nikah gara-gara udah mau akad kau nangis. Aku tidak ingin kau jadi pecandu narkoba. Aku nggak ingin kau jadi pezina. Aku ingin kau jadi wong api. Ojo leren jadi wong api anakku. Itu nasihat ibu. Kalau ibu nggak sanggup menasihatinya seperti itu, potong aja video ini, share ke dia, pakai lisanku. Nanti ibu takut ibu anak saya nanti marah dengan saya, dia nggak jaga saya di hari tua Pak Ustadz. Nanti kalau video Ustadz yang kami kirim, kalau anak saya marah sama Ustadz, nggak apa-apa, hatersku sudah banyak. Dia untuk menjadi haters tambahan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihatkan anak supaya jadi wong apik. Ibu saya tidak profesor doktor, ibu saya bukan kiai, dan memang nggak ada kiai perempuan. Ibu saya perempuan biasa, tapi dia berpesan ke saya, kau mesti jadi orang baik anakku. Maka pesan itu menancap ke kepala saya sampai sekarang. Alhamdulillah, saya dipertemukan dengan orang baik-baik. Pandang sebelah kanan, Ustadz Salim, baik, ganteng, terkenal sampai ke Belanda. Kenapa Ustadz terus ulang-ulang terus ke Belanda ini? Karena saya nggak bisa masuk Eropa. Jangankan ke Eropa, Singapura juga lewat.
Sebelah kiri ketemu dengan Ustadz Luqmanul Hakim, Masya Allah, Tabarakallah. Kita doakan wong apik iki panjang umur. Kalau ketemu sama orang baik, apa doa Nabi? Katsarallahu amsalak. Allah memperbanyak orang seperti kamu. Allah memperbanyak orang seperti kamu. Mudah-mudahan Allah memperbanyak orang seperti Ustadz Salim. Allah memperbanyak orang seperti Ustadz Luqman. Tapi doa itu jangan salah artikan. Ini orang-orang makhluk-makhluk unik yang perlu di-cloning. Makhluk-makhluk unik. Anak muda Ustadz Hanif Bon ketemu di Lombok pakai motor, ketemu di Jogja pakai motor. Saya pakai motor sehari kemarin, masuk anginnya 3 hari. Padahal cuma untuk konten. Mereka naik motor. Kadang saya heran juga melihat anak-anak muda ini. Muda, ganteng, punya motor, kaya, duit banyak. Bisa-bisanya mereka mau tobat. Kenapa nggak nunggu tua gitu kan? Iya kan? Nunggu kira-kira udah mau sakratul maut. Ngapain muda-muda? Coba lihat wajah-wajahnya. Nah, ganteng, macam-macam artis-artis Korea. Artis Korea yang sudah terlalu lama berjemur di pantai Korea Utara yang tertekankan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kekusankan ke anak-anak kita jadi wong apik. Nanti mereka akan memesankan pula kepada anaknya seperti pesan ibuku dulu. Maka kau mesti jadi wong. Kalau kita ketemu di pinggir jalan ada anak perempuan umurnya 5 tahun, rambutnya pirang, kita yakin itu tidak asli karena hidungnya pesek. Kukunya merah, kuteknya panjang, bajunya pendek. Itu kira-kira yang memoles, menghiasi dia begitu siapa? Kalau bukan ada yang di rumah, betul? Saya yakin dan percaya inilah perempuan-perempuan solehah yang beruntung dunia akhirat. Mudah-mudahan kalian dipertemukan. Wong apik-apik. Kalau bahasa Jawa perempuan apik, laki-laki apik juga. Oh, kalau laki-laki, kalau bahasa Arab kan beda. Kalau perempuan laki-laki thayyib, kalau perempuan thayyibah. Saya kira iki api kok. Thayyib. Thayyib itu artinya apik, bukan orang muleh. Sing orang muleh itu Mas Thayyib. Saudara muleh pulang kan betul ya? Karena selalu salah ngomong, maklum baru belajar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lingkungan kita yang 3 nih